Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diterjang banjir jembatan penghubung antar desa di Tulungagung putus. Pergok mencuri pompa air di sawah, pria di Ngawi babak belur dihajar massa. Identitas mayat wanita yang ditemukan di rumah warga terkuak. Korban adalah buruh cuci pakaian dan pedagang mainan anak. Ya, kita awali informasi pertama. Diterjang air banjir jembatan penghubung antar desa di Tulungagung putus. Akibatnya aktivitas warga kini terganggu karena warga harus memutar jalan lain 1,5 kilometer. Putusnya jembatan yang melintang di atas Sungai Karangtuo di Desa Suwaru, Kecamatan Bandung, Tulungagung ini terjadi pada Rabu pagi. Badan jembatan sisi selatan jatuh ke sungai akibat talut terkikis banjir. Sementara badan jembatan sisi utara ambles karena satu tiang jembatan hilang. Putusnya jembatan tersebut disebabkan banjir di Sungai Karangtuo yang terjadi pada Selasa malam. Banjir membawa material batang bambu yang kemudian menyangkut pada tiang tengah jembatan. Akibatnya aliran air terpecah dan mengikis talut kanan kiri sungai hingga menyebabkan jembatan putus. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang melintas, sehingga tidak sampai menimbulkan korban luka atau korban jiwa. Namun akibat putusnya jembatan ini, aktivitas warga dua desa Suwaru dan desa Bandung kini terganggu. Pasalnya, warga harus memutar sejauh sekitar 1,5 kilometer. Perkiraan jam 8. Awalnya seperti apa itu? Awalnya itu Hujan deras bagaimana? hujan deras, air besar, jadi ngerus tanah. Ada sampah yang nyangkut di Sampah nyangkut 2 pohon daburan besar-besar. Yang tergerus bagian kanan kirinya ini. Bagian kanan kiri, air pecah kanan kiri. Warga berharap pemerintah Tulungagung segera membangun kembali jembatan yang putus untuk memudahkan akses antar dua desa Suwaru dan desa Bandung. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Jemaah haji kloter pertama debarkasi Asrama Haji Sukolilo Kamis pagi tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. Ratusan jemaah haji asal Tulungagung ini langsung sujud syukur. Turun dari pesawat, ratusan jemaah haji kelompok terbang pertama yang tiba di tanah air ini langsung melakukan sujud syukur. Jemaah haji asal Tulungagung ini menggunakan maskapai penerbangan Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SV5246. Pada kloter pertama ini ada total sebanyak 376 jemaah haji asal Kabupaten Tulungagung yang terlebih dahulu menuju ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya untuk dicek kesehatannya sebelum mereka dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Jemaah haji kloter pertama yang tiba ini tak bisa menutupi kegembiraannya. Mereka mengungkapkan rasa syukur bisa menjalani seluruh rukun haji mulai dari awal hingga akhir dan kembali ke tanah air dengan selamat. Kaki dari Musdalifah ke Mina. Oh, nggak ada transportasi? Nggak ada. Macet semua. Macet semua ya? Susah? Iya. Tapi hati senang. Hati senang? Ya. Pelayanannya seperti fasilitas makan, kemudian fasilitas tidur, tempat tidur, AC itu sangat baik. Untuk konsumsi ada kendala nggak sih, Mbak? Konsumsi yang jelas tidak ada kendala. Selain jemaah haji asal Tulungagung, hari Kamis akan ada 3 kloter jemaah haji yang juga akan datang melalui debarkasi Surabaya dengan jumlah total 1.128 jemaah berasal dari Kabupaten Tulungagung dan Kota Kediri. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo.
Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Surabaya mempersiapkan segala kebutuhan pemulangan jemaah haji. Petugas mengantisipasi jemaah haji yang membawa virus menular seperti COVID-19. Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Surabaya diantaranya menyiapkan gedung Musdalifah dan Mina di Asrama Haji Sukolilo sebagai tempat transit jemaah sebelum dipulangkan ke daerah asal. Jemaah haji yang kembali ke tanah air akan menjalani sejumlah pemeriksaan sesuai prosedur, seperti pemeriksaan kesehatan secara umum serta pemeriksaan dokumen keimigrasian. Menurut pelaksana harian Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya, Sugio, jemaah haji yang masuk asrama haji setelah melaksanakan ibadah di Tanah Suci akan mendapat pemeriksaan kesehatan lebih, termasuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Oke, yang pertama terkait sarana sama seperti haji sebelumnya, termasuk juga akan ada untuk mengecek mungkin ada yang sakit atau memiliki kecenderungan misalnya kena virus-virus tertentu, itu akan ada pengukuran suhu. Tapi itu kan kita juga tidak kemudian langsung diklaim ya. Nah, jamaah yang misalnya memiliki suhu yang tinggi misalnya, itu disarankan oleh Dinas Kesehatan agar memakai masker kalau masih layak untuk pulang ya. Kalau misalnya nanti ada cap merah, cap kuning gitu. Kalau yang merah itu akan dirawat di sini, yang kuning yang di klinik, nanti yang sudah sehat bisa pulang. Kalau sedikit panas itu bisa pakai masker, tetap satu piece pulang di rumah dan di rumah supaya menjaga kesehatan, istirahat di rumah, mengisolasikan diri di rumah masing-masing. Begitu. Berbeda dengan proses pemberangkatan, pada proses pemulangan ini jemaah haji tidak harus menginap di Asrama Haji Surabaya. Setelah pemeriksaan kesehatan dan dokumen paspor, jemaah haji akan dipulangkan ke daerah asal dengan dibekali paket berisi 5 liter air zam-zam tiap jemaah haji. Dari Surabaya, Rip Purwanto melaporkan.